Oke. Halo semuanya. Halo Kak. Halo, gimana nih kabarnya? Baik, 2 jempol. Kakak gimana? Kak Paul gimana Nah, kabarnya? baik juga, baik dan sehat. 2 jempol Asik, mana? seneng banget sih. Dua, empat Oh, deh, aku kasih empat ya udah mana sama dua? jempol kaki. Dua, ini dua lagi nih. Dua. Oke. Oke, kita mau ngapain sih hari ini? Jadi hari ini kita mau membahas tentang point of view kita, pandangan kita terhadap beberapa pernyataan yang sering berseliweran atau kadang banyak dibahas oleh orang-orang di sekitar kita. Ih, menarik nih kayaknya nih. Jadi aku mulai dari aku pertama ya Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi aku tuh nggak pernah sih, sering mendengar Mhm. pernyataan orang tuh bilang kalau sabar itu ada batasnya. Wah, Orang sabar itu tuh ada batasnya. Kamu jangan kayak gitu dong. Sabar itu ada batasnya. Gimana menurut Kak Paul? wah. Ini, sih aku juga kayaknya lumayan sering denger ini dan kayak aku juga kadang mikirin sih, emang sabar ada batasnya ya. Nah, menurut aku, kalau sejauh yang pernah aku alami, terus mungkin ada apa ya beberapa buku yang aku baca, terus juga ya beberapa nasihat yang pernah aku dengar, dan juga ada apa ya kajian kali ya, kalau aku kan ada kajian gitu, ya soal bahas soal sabar. Hmm. Terus ya ada juga kayak yang nanyain hal yang sama nih kayak gini. Sabar itu kapan sih berakhirnya, atau sabar itu tuh sebenarnya ada batasnya atau enggak gitu. Hmm. Nah, awalnya aku mikir ya ada batasnya lah gitu. Kan kita nggak punya waktu sepanjang itu ya buat nunggu sesuatu, atau kayak bertahan dengan kondisi yang sebenarnya tuh bikin kita nggak nyaman banget. Nah, terus akhirnya aku kalau sekarang ya aku mikir ya udah, sabar tuh sebenarnya nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti itu bukan sabar. Tapi ya semata-mata kita ya sebagai manusia itu wajar banget kalau ngasih boundaries aja gitu. Sebutannya bukan sabar tapi boundaries aja gitu. Kayak buat sesuatu, misal konflik gitu ya, sama orang tertentu, terus ternyata konfliknya itu dipicu oleh hal yang sama dan dilakukan berulang kali. Nah, Hmm. ya udah, menurut aku itu kita bukan sabar ya namanya, tapi ngasih boundaries. Kayak misalnya, pokoknya kalau sampai hal ini terjadi untuk yang ke berapa kali, misal ketiga kali atau kedua kali ya, menurut standar kita itu tuh udah parah banget. Ya udah, itu tuh udah dikasih batasnya gitu. Kita bukan bilang kita kita tuh sabar ya gitu, enggak. Tapi ya udah, ini gue kasih batas sekian karena udah melewati batas ini, jadi udah dikat aja gitu. Kalau menurutku gitu sih. Kalau dari kamu sendiri gimana nih yang menyampaikan pernyataan ini? Kalau menurut aku sih sabar itu nggak ada batasnya. Jadi sama kayak Kak Hmm. Paul. Menurut aku jawaban paling jelas ya kayak gitu. Sabar tuh nggak ada batasnya. Dan aku sepakat sama yang Kak Paul bilang, yang ada batasnya itu adalah em, apa ya kayak boundariesnya itu sejauh mana bisa kita toleransi kali ya. Nah, betul, betul, Sejauh betul. mana kita bisa Toleransi. mentoleransi sesuatu. Pun kalau misalnya itu terjadi di kali kedua atau kali kesekian, Hmm. ya udah itu bukan tanggung jawab kita untuk kayak mengingatkan lagi ke orang untuk em, apa ya untuk gimana ya bilang untuk memahami kesabaran kita. Jadi maksudnya kayak misalnya jangan jangan naruh pakaian sembarangan, misalnya pakaian kotor sembarangan Ah. misalnya. Hmm. Nah, eh, sampai ke sekian kali sampai ke 10 kalinya dia naruh baju kotor tuh kayak
oke, aku masih sabar. Tapi ketika berulang-ulang, ya kayaknya nggak akan sehat juga. Nggak akan sehat buat aku, bahkan buat kamu gitu. Karena kan di satu sisi menaruh pakaian kotor sembarangan atau barang sembarangan tuh membuat kita jadi kayak nggak disiplin gitu loh. Kayak Betul, betul, betul. malah kita ya memperlakukan hal yang serupa ke orang lain atau terhadap barang lain gitu. Jadi aku juga menurut aku juga menyadari dan setuju bahwa sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada Oke, batasnya mantap. Ya, em, toleransi kita aja kali ya. toleransi, betul. Sepakat juga aku nih soal ini ya, toleransi. Nah, kalau dari Kak Paul nih, kira-kira ada nggak pernyataan yang menurut Kak Paul tuh bisa kita diskusiin? Dan Nah, ada dong. jawaban banyak point of view dari orang-orang. Oke, nah aku ada beberapa, tapi ini aku lempar satu dulu. Ya, Nah, kan kita udah hidup di zaman yang perempuan tuh udah hampir mirip ya secara hak dan kewajiban untuk melakukan banyak hal gitu. Kan kalau zaman dulu kita tahu kayak perempuan itu tuh hak-haknya terbatas ya, termasuk misalnya dulu kan perempuan dikit banget yang boleh sekolah ya, hanya golongan tertentu gitu. Terus juga perempuan punya ranah pekerjaan yang dulu tuh kayaknya masih dikit banget gitu. Kayak banyak profesi diisinya justru sama laki-laki gitu ya. kayak Nah ada ini, tempat sendirinya gitu ya. hmm, betul-betul. Banyak. Dan di masa sekarang gitu ya, di masa ini yang udah modern ya, kayaknya modern ya, itu tuh eh, banyak banget nih. Aku suka baca sih di X gitu ya, di X dulunya Twitter. Suka ada yang bilang, gimana sih kalau misalnya perempuan itu tuh confess atau eh, menyatakan perasaan duluan dalam suatu hubungan. Menarik, menarik. Nah, menurut kamu itu gimana Datu? Ada POV soal ini kah? Atau punya pengalaman? Point of view aja deh. Kayaknya aku nggak ada pengalaman. Oke, POV. No comment. Tapi point of view aku, Iya. menurutku nggak apa-apa. Aku pernah lihat kayak reels, aku lupa sih. Lihat reels yang dimana orang tuh membahas soal ini juga kayak, emang nggak apa-apa ya kalau misalnya perempuan tuh confess duluan atau kayak menyampaikan duluan perasaannya. Terus orang itu bilang kayak, menurutku nggak apa-apa sih. Karena jangan sampai kita mau dilihat setara, em, menurut aku ya kayak kita perempuan jangan cuma mau dilihat setara dalam hal misalnya pekerjaan atau karir, sekolah, istilahnya yang baik-baiknya aja. Tapi kayak kalau misalnya kita perihal confess atau menyatakan dahulu perasaan kita tuh, duluan perasaan kita tuh seakan-akan kayak, ih masa kok perempuan menyatakan duluan sih? Soalnya menurut aku menyatakan di sini tuh luas gitu cakupannya, bukan cuma kayak aku menyatakan aku apa sih kayak aku mau nikah sama kamu misalnya kan nggak kayak gitu kan. Kita menyatakan kayak ih kayaknya aku tertarik deh sama kamu atau misalnya aku tertarik deh sama cara kita ngobrol misalnya. Kan nggak harus sejauh itu kayak sejauh aku rasa kita bisa punya membangun keluarga bersama kan nggak sampai sejauh itu kan. Jadi ya nggak apa-apa juga dengan menyatakan dengan berani menyatakan perasaan kita duluan bukan berarti kita lemah atau bukan berarti kita kayak nggak ada mukanya gitu loh. Justru dengan menyatakan perasaan duluan kita belajar untuk speak up juga nggak sih Kak? Ah, ya, ya. Kayak misalnya menyatakan perasaan tuh bagian dari eh, kalau menurut aku ya menyatakan perasaan itu bagian dari satu keberanian untuk bicara dan dua ya itu tadi
Artinya kita eh, mau dilihat setara dalam hal, bukan cuma dalam hal pekerjaan atau karir yang laki-laki punya gitu, tapi juga dalam hal berbicara dan ya udah keberanian. Hmm, I see, I see. Kalau itu aku sih kayak gitu Kak. Kalau kapal gimana? Wah, ini berat juga sih, enggak. Sebenarnya aku ini ya, eh, nulis apa pernyataan ini tuh kayak ini menarik, dan aku juga penasaran gitu. Hmm. Dan aku ini kayaknya pertama kalinya di publik aku menyatakan Oh apa my God. POV aku soal ini. Karena aku tuh termasuk orang yang sepertinya ya menghindari topik obrolan soal relationship, something yang berkaitan dengan itu untuk diobrolin di ruang-ruang publik gitu. Cuman ini kan sharing POV aja, dan beberapa waktu terakhir ya lumayan banyak pencerahan, terus cerita-cerita dari apa senior-seniorku ya, yang udah lebih dewasa dalam melihat fenomena-fenomena apa semacam ini gitu. Ya. Kalau menurut aku ya nggak apa-apa, nggak apa-apa juga maksudnya, oke, dan bukan hal yang memalukan ya. Tadi kan kamu juga nyebutin ya, Datu, kayak bukan berarti kita nggak punya muka gitu, tapi justru sebenarnya itu salah satu bentuk keberanian kita untuk ngomong, Hmm. untuk akhirnya menyampaikan sesuatu yang ya itu nggak apa-apa kok disampaikan gitu. Dan emang itu juga butuh keberanian kan buat akhirnya kita sampai ke tahap oh ya, aku ada ketertarikan gitu, atau kayaknya aku suka deh cara kita apa diskusi dan segala macam gitu. Dan ini juga kalau misalnya ternyata apa banyak terjadi gitu ya, perempuan menyatakan perasaan, kayaknya yang jadi salah satu perhatian pun itu caranya gitu. Caranya apakah cukup apa ya elegan gitu, Hmm. kayak nggak yang ih gue suka sama lu, nggak yang menye-menye atau gimana, tapi juga tetap menjaga, Santunnya ya. tetap apa tetap menjaga, apa ya namanya, attitude kita gitu dalam menyampaikan, kayak disampaikannya secara dewasa aja, dan kita juga dalam hal itu tuh ya perempuan harus siap dengan apapun respon si laki-lakinya ketika mendengar pernyataan itu gitu. Kan kita mikirnya kalau menyatakan kayak kemungkinan besar diterima nih karena gue jujur dengan apa yang gue rasakan gitu. Ya, ya. Padahal kan Nggak selalu. ada ruang juga untuk ternyata kita tuh ditolak gitu. Hmm. Dan sebenarnya aku juga ini sih lumayan apa ya, hmm, apa ya, terpengaruh terpengaruh nggak, apa agak terpapar. Ini salah satu orang yang lumayan dekat dan beliau bilang kayak nggak apa-apa kok kalau misalnya perempuan tuh mengutarakan duluan, apalagi ternyata kita tuh mengutarakan itu pasti kan udah dengan pertimbangan, udah dengan segala niat baik yang akhirnya tuh diwujudkan dalam bentuk uh, aksi itu ya, aksi nyatakan itu. Dan ternyata ya mungkin beliau nih ya, yang orang yang pernah cerita ini tuh dapatnya respon positif dan sampai ke jenjang yang lebih serius Oh. gitu. Dan tapi kan ada juga mungkin ya di uh, kasus-kasus lain bisa aja ketika menyatakan tapi ternyata uh, tidak ada respon yang cukup baik gitu. Atau Nah, tapi kalau responnya nggak seperti yang diinginkan gitu ya. betul, 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 betul. Nah, eh, tapi intinya ya aku sejauh ini ya, ya Hmm. udah setuju aja nggak apa-apa perempuan menyatakan perasaan tuh, asalkan diperhatikan caranya gitu. Iya, iya. Jadi lebih ke nggak apa-apa menyampaikan perasaan, tapi jangan lupa perhatikan cara kita menyampaikan itu juga penting ya. Jadi Betul, betul. aku kayak sering ingat kalau dengan pernyataan yang bilang kayak gini, cara menyampaikan sesuatu tuh nggak kalah penting sama isi pesan yang kita mau sampaikan. Nah, Sampai, betul, 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 betul. iya, jadi jangan sampai kayak karena caranya kita
nggak seru gitu ya. Jadi padahal baik gitu ya, kayak aku tertarik sama pembahasan kita, tapi kayak karena caranya kurang, kayak yang Kak Kak Paul tadi bilang kurang apa ya, kurang sikapnya tuh kurang cukup oke gitu ya. Jadinya pesannya nggak sampai kayak gitu. Terus ada lagi nggak Kak pernyataan lain lagi nih? Nah, ini mau aku lagi atau mau oper ke kamu dulu? Kak Paul aja Aku, dulu. Nah, kayak aku ya. Nah, yang kedua, ini juga lumayan sering aku dengar dan baca kali di beberapa eh, ya konten gitu ya di oke. X, di Instagram dan di YouTube gitu. Aku pernah dengar ada yang bilang gitu. Pokoknya kebanyakan, kalau kita kebanyakan konsumsi konten-konten bergenre self help itu tuh sebenarnya nggak nolong. Nah, Hmm, itu kamu gimana mendengar pernyataan yang ini? jadi self help atau self improvement gitu nggak sih Kak? Termasuk itu nggak? Konten-konten self improvement. Nah, gimana gimana gimana? Sorry sorry. Mm-mm. Jadi aku mau meluruskan tadi apa konfirmasi aja konten-konten self help atau konten-konten yang berbau self improvement gitu ya. Ya, macam itu. Hmm. Kalau berdasarkan buku terakhir yang aku baca, gini kalau kalau misalnya konten self help itu menurutku gak sepenuhnya menolong, Hmm? tapi perlu. Ya, tapi perlu ya. Ya, kalau menurut aku soalnya kayak em, contohnya aja kayak misalnya baca buku terus. Gimana ya? Aku menginikannya. Kayak sama itu tuh menurut aku kayak kita baca buku terus, tapi baca buku self help terus tapi nggak dipraktekin. Jadi kayak itu tuh Ya. henti jadi informasi tapi nggak sampai jadi tindakan yang membawa satu perubahan. Kayak gitu sih menurutku Kak. Dan yang kayak aku bilang tadi di buku terakhir yang aku baca kita pernah bahas yang bukunya Delestari dan almarhum Reza. Di situ tuh juga dia bilang bahwa aku lupa kata-katanya seperti apa tapi di buku itu tuh nulis bahwa eh, positif itu nggak selalu bagus gitu loh. Kadang kita Ah, ya kadang kita tuh perlu apa ya sedikit rasa khawatir atau sedikit eh, kewaspadaan ternyata itu juga perlu gitu loh. Kalau misalnya positif positif padahal insting atau dalam diri kita tuh kayak ngerasa ada ancaman misalnya. Tapi kita memaksa diri kita kayak enggak ini enggak ada ancaman sama sekali. Jadinya kita tidak atau kurang mempersiapkan tindakan untuk mencegah ancaman itu terjadi. Tuh, jadi kalau balik ke pernyataan yang tadi bahwa self improvement atau self help konten-konten self help itu menurutku nggak selalu baik juga kalau misalnya kita cuma menonton, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya itu tuh kita benar-benar merenungkan dan menyesuaikan dengan diri kita untuk kita bisa bawa pengaruh yang baik ke dalam diri kita untuk jadi sebuah perubahan atau tindakan yang memperbaiki atau benar-benar helping diri kita sendiri. Kayak gitu sih Kak kalau menurut aku. Kak Paul gimana? Ini menarik nah, sih. kalau menurut aku, nah ini juga aku sempet kayak mikir dulu kan pas pertama kali dengar orang ngomong ini.
emang iya ya gitu. Tapi Hmm, setelah diresapi ya direalisasikan gitu, ya aku mikir oh iya juga sih. Kan di awal udah bilang kayak kebanyakan kan, kebanyakan mengonsumsi konten itu self help itu tuh ya nggak nolong karena tadi aku setuju banget sama yang kamu bilang itu tuh tidak dikonversi jadi tindakan. Jadi kayak cuman ya mendep apa mendek mendek apa ini jadi informasi aja gitu. Jadi nggak dipakai sama sekali. Makanya akhirnya nggak nolong. Terus juga sebenarnya kan aku ini sih sempat baca apa ya review buku atau cuma artikel biasa gitu. ya, Pokoknya bilang kalau sebenarnya kebanyakan buku ini ya self development dan lain-lainnya itu tuh sebenarnya isinya tuh kurang lebih mirip gitu. Kayak gimana kita akhirnya membangun habit, terus melakukan ABCDFG yang bisa meningkatkan diri kita dalam aspek apapun gitu ya. ya. Terus kayak orang-orang baca banyak buku gitu ya, tapi ternyata nggak ngelakuin minimal satu deh Hmm, dari apa-apa yang ada di dalam bukunya, ya orang itu tuh nggak bakal kemana-mana gitu. Terus hmm. kita aku mikir lagi, oh iya juga sih. Jadi emang ya konsumsi aja nggak cukup, tapi ternyata juga kita perlu untuk apa bertindak gitu ya, untuk akhirnya konten ini tuh jadi berguna dan nolong tadi. Ya, bener-bener. Itu Dan sih kalau dari kayak, aku. iya bener-bener sih Kak. Dan kayak balik lagi kalau misalnya konten-konten itu nggak selalu works ke semua orang gitu loh. Maksudnya kayak Ah, beda orang kan kita nggak tahu ya. Maksudnya beda orang, beda trauma yang dialami, beda masalah yang dihadapi, bahkan beda juga cara penanganannya. betul, Tapi konten-konten yang ada itu tuh apa ya istilahnya kayak teori-teori yang disampaikan sama berbagai orang yang sudah mengalami sebelumnya dan gimana caranya kita tahu itu works di kita kalau misalnya kita cuma kayak dengerin aja tapi nggak ada langkah tindakan yang apa ya yang terlihat gitu loh untuk kita coba terapin. betul. Sepakat, sepakat. Nah, kita sepakat banget soal ini ya. Iya sih, Kak. Oke, nah aku selanjutnya ini dong mau tahu juga dari kamu adakah pernyataan lain yang ingin diketahui POV-nya? Ini deh Kak, ada pernyataan, Mm-mm. ya kita sering dengar deh, laki-laki nggak boleh nangis. Wah, Buat lagi. teman-teman pendengar kita nih, siapa tahu ada yang laki-laki, teman-teman kita yang laki-laki, yang pria. Kayaknya aku sering deh dengar itu kayak, laki-laki kok nangis? Laki-laki mah nggak usah nangis, nggak boleh nangis. Waduh. Iya, iya, Kenapa, iya. Kak? Maaf ya teman-teman, disclaimer dulu, maaf teman-teman laki-laki ya. Tapi ini point of view kita sebagai perempuan. Maaf ya teman-teman ya. Hmm. Oke, oke. Ini juga menarik Datu pernyataan ini. Ini aku jadi ingat sebuah lagu gak sih ada ya lagu pokoknya yang liriknya itu laki-laki mah nggak boleh nangis. Iya Nangis. gak? Bener Iya, gak? iya, bener-bener. Bener. Iya, iya kan? Nah, aku tuh juga awalnya ya beberapa tahun ke belakang gitu ya punya ya POV gitu yang sama kalau ya udah ya laki-laki kan nangis gitu. Kadang mungkin juga sering kayak apa ngeledekin kali ya kayak teman-teman yang Ya. kayak iya lu nangis lu. Apalagi pas aku ingat banget kayak pas dia masa-masa sekolah gitu ya kayak hina banget kayaknya kalau laki-laki nangis gitu. Nah, terus tapi seiring berjalannya waktu eh, ya pengalaman yang bertambah gitu, ya usia yang bertambah ya gitu, Iya terus juga juga sih ya yang pertama. melihat eh, melihat mendengarkan ya menyimak gitu ya cerita-cerita orang-orang yang akhirnya berubah eh, perspektifnya soal laki-laki tuh nggak boleh nangis gitu ya. Nah, kalau sekarang aku eh, berpandangan kalau ya nggak apa-apa nangis juga itu tuh hal yang manusiawi. Iya. Em,
Jadi laki-laki atau perempuan itu boleh menangis. Uh, Hmm. oke. Ya, jadi nangis itu tuh juga manusiawi, jadi boleh laki-laki atau perempuan yang nggak apa-apa nangis gitu. Dulu mungkin aku melihat nangis itu adalah bukti kalau seseorang itu lemah gitu. Hmm. Tapi ternyata setelah dicari tahu, aku cari tahu lebih lanjut, nangis itu ternyata juga ya salah satu mekanisme ya eh, dalam tubuh kita untuk apa ya menjaga organ penglihatan kita gitu. Terus kayak mengekspresikan apa-apa yang ya udah lama terpendam gitu dalam diri kita. Eh, dan itu tuh sehat gitu buat diri kita sebenarnya. Asalkan dalam kadar tertentu gitu. Tapi kalau ternyata ya sering nangis apa segala macem atau mungkin orang-orang sering bilangnya cengeng banget gitu ya, misalnya laki-laki cengeng banget. Nah, mungkin itu kayaknya perlu ditelisik lebih lanjut ya. Kira-kira sebabnya apa bisa kayak gitu. Cuman dalam eh, apa kadar tertentu, situasi tertentu dan itu ternyata kita menemukan laki-laki menangis, menurut aku itu normal, wajar. Kita harus mulai apa membiasakan ya, menormalisasi Hmm. kalau siapapun boleh menangis. Yang penting itu tuh juga bukan apa ya, bukan nangis-nangisan atau nangis air mata buaya gitu ya. Tapi emang beneran karena dia ternyata pada situasi tersebut itu tuh wajar menangis atau perlu menangis. Dan emang kalau kita mau berempati, ternyata emang situasi seperti itu tuh memungkinkan untuk siapapun akan menangis. Gitu sih kalau menurut aku Datuk. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau dari aku, laki-laki boleh kok Mm-mm. nangis. Jadi kayak sama, ini tuh sama aja, menurut aku ya, sama aja dengan pernyataan yang tadi bilang eh, perempuan kok confess duluan gitu. Ya. Itu hampir sama kayak laki-laki kok nangis gitu. Karena menurut aku nangis itu bukan sesuatu yang based on gender. Iya sih. Itu Betul. seperti yang Kapal tadi bilang adalah manusiawi gitu loh. Sesuatu yang manusiawi untuk manusia, either itu dia perempuan atau laki-laki. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau laki-laki nangis. Nah, toh juga nangis tuh apa ya? Ada yang bilang tuh nangis tuh adalah bukti bahwa dia tuh punya hati yang ini katanya yang lembut atau yang pekat, tapi Yang kita nggak ngebut tahu. ya. Lebih baik kita Heeh, nggak heeh. tahu ya, kita nggak tahu itu benar atau enggak. Cuma kalau manusia itu Mm-mm. nangis dan dalam hal ini adalah dia laki-laki, ya menurutku nggak apa-apa karena balik lagi kita nggak tahu apa yang dialami sama orang kan. Bisa jadi kayak mungkin dia menangisi Tuh. em, apa ya, misalnya kayak dia menangisi hewan peliharaannya yang meninggal. Terus kayak kita yang ngeliat itu Mm-mm. kayak kita yang ngeliat itu kayak yang, hah, cuma peliharaan doang terus kamu nangis gitu kayak itu menurutku nggak itu menurutku jahat sih ya, sorry to say, maksudnya kita nggak tahu gitu loh, kita bener-bener nggak tahu kehidupan seseorang kan, bisa jadi hal yang kita lihat Tuh. receh buat kita tuh ternyata sangat bermakna gitu buat orang lain. Karena aku juga kadang ngelihat gimana peliharaan tuh jadi teman terbaik untuk seseorang, Mm. apalagi ketika orang itu kayak misalnya tinggal sendirian. Karena aku Mm. punya sahabat yang dia tuh dulu melihara kucing dan dia tuh bener-bener cerita yang kayak si kucing ini tuh dia dia cerita sama kucingnya walaupun si kucing itu cuma diam ngeong-ngeong aja. Kadang juga dia apa mijet-mijetin karena mijet-mijetin, lucu Iya. banget tuh kucing mijet-mijetin manusia Iya. kan kayak gitu loh. Iya. Kan kita nggak tahu Gemes. ya, Mm. gemes banget.
kita nggak tahu gitu apa yang dialami sama orang sehingga dia nangis gitu. Betul, betul. Jadi ya dimaklumin aja ketika orang nangis, tapi ya balik lagi mungkin ya kalau masalah cengeng atau enggak, aku sih lebih ke lebih ke lebih ke kita nggak tahu gitu loh Mm-mm. apa yang terjadi sama orang Nggak itu. tahu. Bisa jadi Betul. bisa jadi yang kita lihat itu sepele, itu tuh bermakna besar bagi orang itu sehingga dia nangis gitu. Toh juga nangis kan bukan berarti selalu bermakna kehilangan. Bisa jadi ya dia nangisnya terharu, nangisnya karena Betul. bener-bener beyond apa ya happy banget. Jadi kayak dia juga nangis. Jadi kan itu tuh ya kembali ke perasaan orang masing-masing kita nggak tahu ya. Tapi laki-laki nangis itu wajar banget, masuk akal banget, Ya, jadi betul, betul, betul. Jadi boleh ya, boleh dan gak apa-apa. boleh. Karena itu Oke, oke, mantap. masalah gender. Sip, sip. Nah, selanjutnya ada lagi gak kira-kira Hmm, ceritaan lain yang wah, ini kayaknya menarik. ini deh pernyataan yang bilang ini bukan pernyataan sih. Iya deh pernyataan. Kita buat jadi pernyataan. Kita Pernyataan. kita harus mapan dulu Mm-mm. baru bisa nikah. Gimana menurut Kapal? Kok ini serius banget? Wah, ini banyak banget seliweran ya. Iya nggak sih sering sering Ini kadang-kadang kan mapan kayak naik dulu. level lagi tuh gak sih? Kayak tadi masih yang ya simpel simpel. Ya, ini serius Makanya banget. makin naik Kak. Gitu. Mm-mm. Gimana kalau menurut Oke, mapan dulu baru menikah. Ini juga banyak banget sih seliweran ya dibahas sama orang-orang gitu di sering berbagai platform. Mm-mm. Kalau aku jadi dulu? ini sih cukup mempertanyakan, cukup apa mempertanyakan standar mapannya itu ya. Hmm. Ya, aku yakin kayaknya definisi mapan atau ukuran mapan tiap orang kayaknya akan beda aja jelas ya. Karena kita juga pasti punya apa eh, standar yang dibentuk oleh lingkungan kita gitu tuh yang jelas bakal beda. Hmm. Ya, tapi kalau dari aku gitu ya, mapan dulu baru nikah. Aku kayaknya lumayan setuju kalau ternyata mapan itu didefinisikan pada level kesiapan dalam beberapa eh, hal ya gitu. Hmm. Apalagi kalau di aku ya di agamaku tuh kayak untuk apa menikah gitu, memilih pasangan dan ke jenjang serius tuh ada beberapa poin pertimbangan ya. Yang itu tuh perlu diperhatiin banget deh pas awal-awal kita mau apa mau melangkah ke jenjang selanjutnya. Kayak misalnya dicek dulu secara apa dia ini tuh identitas, terus apa pekerjaan dan segala macam itu dia jelas gitu ya. Bukan yang ternyata dia ngakunya CEO gitu kan. Ternyata dia aslinya tukang main misalnya main apa ya yang misalnya main judul gitu ya. Kan kita ngeri-ngeri sedap ya gitu. Justru harus jelas gitu kayak itunya jelas terus ya agamanya tentu saja harus jelas. Kalau aku ya pasti akan melihat yang seiman gitu dan menjalankan bare minimum apa kewajiban ibadah gitu. Kalau kalau di aku tuh kayak di Islam tuh ada gini, orang melihat kalau sholat 5 waktu itu adalah bare minimum. Jadi itu adalah standar yang ini tuh harus ada banget gitu. Gitu ibaratnya, udah dia kan punya kepercayaan dan dia menjalankan kewajibannya, berarti itu salah satu tolak ukur kalau dia ini orangnya ya cukup baik lah ya gitu ya. Hmm. Nah, terus standar berikutnya, dia ternyata punya apa ya keluarga yang misalnya cukup baik gitu ya. Baik dalam artian ya udah dia hubungan keluarga keluarganya baik gitu ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya
yang jelas ketika pun dia punya konflik dia tahu sampai batas mana terlibat atau bisa mengatasi konflik tersebut gitu. Dan aku juga ibaratnya kita gitu ya, eh, misalnya sebagai calon yang masih mempertimbangkan tuh punya ukuran juga seberapa mampu untuk berdamai tadi ya, menoleransi eh, soal konflik atau hubungan dia sama keluarganya Hmm. gitu. Nah, terus standar yang lainnya, aspek yang misalnya perlu dilihat pun kayak udah dia secara fisik gitu ya, mungkin ini bisa jadi yang terakhir. Tapi kayaknya tiap orang juga bakal ya urutannya beda gitu ya, apa dulu yang dilihat gitu. Misal dia secara fisik itu gimana? Apakah dia misalnya mungkin ya aku nggak tahu, mungkin bisa aja orang-orang tuh lihatnya warna kulitnya, terus dia keturunannya dari suku apa, dia punya penyakit turunan apa itu juga kayak penting banget untuk kita screening gitu. Ya. Jadi kalau ternyata dia memenuhi standar minimumnya yang udah kita terapkan tentu saja dan kita menganggap itu tuh oh ya deh mapannya gue segini gitu misalnya. Ya udah berarti itu bisa menikah. Dan sebenarnya kalau boleh share lagi, aku tuh dulu ya pas awal-awal kuliah, ini lucu banget sih. Aku melihat kayak diri aku itu kayak apa anda gitu. Aku sangat terobsesi nikah muda. Oke, oke, oke. Lanjut, Kak. Itu iya apa dengan apa ya itu dengan beberapa alasan yang mungkin dulu masih ini kayak oh iya iya it's okay gitu wajar ya nggak apa-apa kayak udah nikah Bismillah aja rezeki mah nanti bisa dicari dan segala macam. Tapi kan ternyata nggak segitunya kan. Kita tuh perlu planning juga gitu untuk memulai sesuatu. Apalagi kan ini kalau di ini kan ya hubungan yang serius terus juga sebenarnya statusnya tuh seumur hidup gitu ya. Ya. Kalau di Islam kan dibilangnya ibadah terpanjang gitu. Jadi kalau bisa sampai nanti meninggal tuh kita masih dalam status menikah gitu suami istri. Nah dulu tuh aku sempet begitu mikir, ya aku mau menikah muda gitu-gitu. Gara-gara apa ada cerita senior yang ya udah dia tuh sukses nikah muda gitu kan kayak ideal banget lah dia dengan pasangannya tuh sama-sama berprestasi, keluarganya oke banget apa ibaratnya secara apa kekayaan gitu tuh terus pendidikannya juga sampai apa kuliah luar negeri dan segala macem. Terus juga aku sempet baca cerita kayaknya itu dulu aku bacanya di Line deh kayaknya itu tuh menceritakan itu kayak fiksi yang diambil dari ini ya kejadian nyata gitu sama ini juga dia nikah muda gitu. Tapi jadinya LDM kan kayak oke ih kayaknya seru ya kalau nikah kayak gini gitu semudah kita abis itu LDM. Ya Nah, ampun. terus ketemu lagi tuh kayak ya udah kita tuh udah yang ya udah nikah terus kan dia udah bisa bareng-bareng mulu dan segala macam. Tapi kan tuh namanya ini ya masih yang apa eh, labil gitu dewasa Di dewasa masa awal. muda. Heeh. Terus aku mikir kayak ih apa banget tapi ya udah dengan aku yang sekarang aku bersyukur pernah melalui fase itu Ya. dan jadinya banyak berefleksi lagi gitu. Eh, apakah aku sudah cukup mapan untuk menikah gitu Hmm. ya mapan dalam artian siap dalam standar tertentu dan kalaupun udah siap ya nanti aku yakin kok pada waktunya akan datang orang yang tepat gitu dan untuk memulai apa hubungan yang lebih serius bukan cuman kayak mau ya udah gue penasaran doang nih mau coba-coba dulu enggak tapi ya itu aku yakin sih akan ada waktunya buat itu ya. Oke Amin. kalau dari kamu gimana Datu Cepet banget soal ini. ini. Cepet banget feelingnya. Mapan dulu, baru nikah. Kalau Ya. menurut aku itu benar. Aku Mm-mm. maksudnya aku setuju, setuju dalam eh, pengertian bahwa mapan itu kan nggak selalu tentang kayak tadi yang kakak bilang materi, Mhm. nggak selalu tentang materi, tapi mapan dalam segi karakter, Betul, kan betul. kayak maksudnya stabil, maksudnya nggak mudah berubah-ubah. Ketika misalnya kita dengar orang nikah duluan atau mungkin orang
punya hubungan yang seperti apa, terus kita kayak jadi merubah standar, standar dalam hal ini Betul. poin yang udah kita tetapkan eh, ke calon pasangan yang kita pengen cari gitu. Terus aku tertarik sama yang Kak Paul tadi bilang tentang standar yang kita tetapkan gitu. Menurut aku bener sih, maksudnya kita nggak bisa ngelarang orang kayak misalnya kamu kok punya standar tinggi banget. Nah, Kayak, sering terjadi ya. iya nggak sih Kak? Kayak, ih, misalnya kayak, emang kamu udah sekeren apa sampai kamu pasang target atau pasang standar yang setinggi ini? Heeh. Aku Betul, betul, balik betul. lagi ke masing-masing orang gitu. Kita nggak tahu kenapa dia bisa pasang standar atau pengen poin-poin tertentu tuh ada di pasangannya. Kita kan nggak tahu ya, Iya, mungkin aja dia ada pengalaman buruk yang ya balik lagi kita nggak tahu gitu. Ada pengalaman buruk yang terjadi dan dia nggak pengen itu terjadi lagi. Jadi dia memaksimalkan untuk eh, mencari orang yang lebih baik dengan poin-poin yang dia udah tetapkan gitu loh. Dan betul, betul. ya kenapa harus kamu, maksudnya kenapa orang harus marah gitu loh dengan standar yang orang lain punya, karena kan ya itu standar mereka. Betul, betul. Kamu fokus sama standar kamu aja gitu. Gak usah, gak usah Betul, betul. menjuliti standarnya orang lain kayak gitu. Ya, Terus aku tertarik waktu kakak bilang tadi pengen nikah muda gitu. Kayaknya kita waktu muda tuh ada perasaan kayak aku sih nggak, bukannya aku pengen ya nikah muda, tapi kayak aku bertanya di diriku tuh kayak kayaknya seru deh kalau misalnya nikah muda. Karena dalam pikiran aku tuh, kayak seru. karena dalam pikiran aku tuh kayak sama-samanya tuh bareng-barengnya tuh lebih lama gitu ya nggak sih Kak? Ah, ya. Dan Iya, iya, iya. kita ngelihat orang yang udah nikah muda tuh terus dia punya anak yang kayak kayak jadi kakak adik, Hmm. kayak banget deh. Iya, Ya, tapi kayak balik lagi bener yang kayak kata-kata Kapal tadi bilang kayak usia kita bertambah, kita ketemu banyak orang yang ya puji Tuhan kayak bisa ngasih ngasih apa ya kayak ngasih kayak membuka lebar di depan kita tuh kayak ngasih kita wawasan lah ya, kayak ngasih mm-mm. kita pertimbangan, ngasih kita membuka jendela berpikir kita, membuka mata kita kayak ya sesuatu yang indah tuh jangan cuma lihat dari luarnya doang gitu. Kayak kamu harus ketika kamu mau untuk istilahnya kayak mau menikmati sesuatu yang indah, kamu juga harus tahu kalau di balik itu tuh kadang ada apa ya kayak usaha-usaha yang mungkin nggak semua orang tahu dan nggak semua orang bisa melaluinya di umur atau fase yang sama gitu. Contohnya kayak misalnya ya walaupun kita sama-sama 25 tahun misalnya walaupun umur kita sama tapi ya balik lagi pengalaman yang raise kita, pengalaman yang membangun kita selama ini nih bisa aja beda sehingga kekuatan kita untuk menghadapi sesuatu di depan kita tuh juga bisa berbeda gitu loh. Ya nggak sih Kak? Maksudnya kayak karena aku dan misalnya si A dan si B umurnya sama-sama 25 gitu, tapi eh, latar belakang hidup A dan B tuh berbeda gitu. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu di depannya itu bisa jadi berbeda juga walaupun umur mereka sama karena ya balik lagi hal yang terjadi di kehidupan mereka tuh kan berbeda. Jadi ya Betul. nggak bisa selalu sama gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mapan dulu baru nikah, menurut aku ada benernya juga, tapi nggak selalu tentang mapan dalam hal materi, ya bisa mapan dalam hal lainnya yang kayak ya secara attitude, secara mental kan itu lebih Betul, penting betul, katanya. betul. Lebih lebih penting kan. Aku nggak tahu sih karena belum menikah ya. Ya. Maksudnya kesiapan mental kita tuh lebih lebih diperlukan dibandingkan ya ekonomi juga penting sih, nggak kalah penting, tapi
mental juga harus oke, harus siap gitu loh menghadapi. Karena kayak ya ngurus diri sendiri aja kadang kita masih ngeluh. Gimana kalau kita ketemu sama kepala lain, kayak ngurusin kepala kita sendiri aja. Kadang kita bertengkar sama diri sendiri. Gimana kalau misalnya ketemu sama kepala lain gitu loh. Iya, iya, iya. Bener-bener. Dan bener yang kata Kak Paul tadi bilang kayak ibadah terpanjang tuh nikah gitu loh. Maksudnya kita Yes. pikir menghabiskan apa ya setengah hidup kita. Gimana sih ngomongnya kayak maksudnya kita bakal nikah mungkin lebih lama dibanding kita hidup Daripada ya. sendiri. Tuh, tuh, tuh. Jadi kayak ya kalau misalnya kita menjalani hidup sendiri dengan fine-fine aja, maksudnya walaupun walaupun ada tantangannya tapi kita kuat, ya harusnya nggak sih? Idealnya kan kita juga berpasangan dalam keadaan sadar. Tuh, sadar. Iya, betul, betul. Sih Kak kalau dari aku Yes. Ya, jadi kita banyak sepakatnya ya soal ini ya. Jadi mapan dulu baru kapan dulu menikah. Betul. Tadi juga aku ini sih Datu em, apa sepakat juga sama yang kamu sampaikan. Kita harus punya kriteria memilih pasangan tuh yang matang ya secara dari karakter, emosional dan lain-lainnya yang itu tuh sebenarnya imateri ya, bukan hal berkaitan dengan materi kekayaan gitu-gitu. Karena ternyata faktor yang kayak gitu ya mental dan segala macam bisa jadi sumber konflik yang lumayan serius ya. Serius banget bahkan mungkin ya kalau udah masuk ke hubungan yang udah serius juga gitu. Hmm. Ya, jadi aku sepakat. Oke, oke. Menarik sekali. Masih ada nggak nih Kak Paul? Yang terakhir dong, pernyataan. Nah ini tadi kamu yang udah serius, aku juga ini mau yang agak serius ya. Kayak Atau serius justru banget. ini serius banget, Kalau Kak parah. Paul bilang, kalau Kak Paul bilang agak Ya. serius, itu berarti serius banget di mata aku. Gimana Kak? Gimana? Oke, oke. Nah, ini juga mungkin ya bisa jadi sih ini udah sering kita dengar. Ada yang suka bilang gini, tidak ada pendidikan gratis. Wah, gak nih? Yang ada apa yang gratis ya? Ya, tapi kalau dari kamu gimana Datu? Tidak ada pendidikan gratis. Nah, kalau dari POV kamu gimana? Gak ada pendidikan yang gratis. Iya, iya nggak ada. Menurut aku nggak ada pendidikan yang gratis dalam konteks dalam konteks kita kan dikasih gimana ya? Maksudnya kalau di Indonesia sendiri kan katanya 12 tahun gratis tuh pendidikan dasar. Nah, tapi ternyata di balik pendidikan gratis itu ada usaha yang kita nggak lihat dari Hmm. em, anak-anak atau orang-orang yang mau mengambil kesempatan pendidikan itu. Maksud aku, misalnya nih Kak, waktu kita penempatan sendiri aja ya, maksudnya kayak bahas Ya. bahas kalau dari point of view aku ngebahas tentang pendidikan gratis itu mungkin kita dikasih pendidikan yang gratis, tapi untuk mengambil kesempatan itu ternyata nggak selalu gratis. Maksudnya nggak selalu Hmm. em, mudah hanya karena itu gratis, nggak selalu mudah buat kita, buat anak-anak waktu itu di sana. Kayak misalnya kenapa aku bilang nggak gratis karena itu tuh apa ya, it takes em, banyak pengorbanan Ah, yes. dari anak-anak itu sendiri. Contohnya kayak rumahnya jauh, tapi harus berkorban
untuk datang ke sekolah. Em, Misalnya juga orang tuanya kerja, tapi bukti orang tuanya ini support pendidikan anaknya, dia menyediakan waktu di sela-sela kerjanya itu untuk datang ke sekolah ngambil raport anaknya. Jadi dia harus izin di Ah, betul. kebun. Jadi kayak Mm, menurutku nggak ada yang gratis karena tapi aku ngeliat ini dari kacamata yang lainnya kayak aku ngerti sih maksud Kak Paul tadi mungkin apa-apa. kayak nggak ada pendidikan yang gratis dari kacamata pemerintah mungkin ya. Tapi kalau dari kacamata penerima itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar gratis walaupun kayak kita dikasihnya gratis tapi percayalah bahwa di point of view atau di pihak si penerima pendidikan ini juga mereka nggak apa ya nggak menganggap itu sebagai ya udah ini kan gratis jadi kayak datang nggak datang atau misalnya serius nggak serius ya nggak apa-apa kan gratis gitu nggak selalu kayak gitu tapi karena ya pengalaman aku kemarin tuh kayak bener-bener membuat aku kayak gila orang-orang di sini tuh bener-bener apa ya kayak full-fullan mengusahakan yang terbaik sebisa mereka untuk tetap bisa dapat pendidikan untuk tetap bisa bersekolah Mm, kayak gitu sih kalau dari aku Kak mungkin ada ini oke. dulu deh dari kapal biar aku sambil mikir kalau dari kapal. Kalau mm, kalau aku dan kenapa aku juga akhirnya pengen bahas ini gitu ya, karena ya tadi salah satu yang lumayan mengubah eh, banyak perspektif aku soal pendidikan tuh pas kita penempatan kemarin ya, kayak yang sejujurnya apa yang kelihatannya gratis itu tuh tidak sepenuhnya gratis. Kalau tadi Datu ngangkat dari kacamatanya penerima beneficiariesnya itu kan ada pengorbanan pengorbanan yang barangkali itu tuh jarang dilihat sama pelaksana gitu ya, kayak apa ninggalin kebun gitu ya, terus mungkin ninggalin juga kerjaan lain yang sebenarnya itu tuh bisa bernilai secara ekonomi. Ya, Nah, eh, aku juga sebenarnya mau coba menggunakan kacamatanya mungkin pelaksana kali ya. Tapi pelaksananya di tataran yang em, apa teknis gitu ya, di lapangannya kayak pengajar itu juga sebenarnya tuh nggak gratis ya gitu. Jelas-jelas kalau guru ya pengajar pokoknya segala yang berperan di bidang pendidikan itu kan juga mereka ini bukan semata-mata memberikan tenaganya gratis ya, meskipun kadang atau seringnya di labeling gini kan guru tanpa tanda jasa, iya lagi artinya bener-bener. porsi besarnya itu porsi besarnya itu pengabdian gitu. Hmm. Tapi kan ya di samping itu guru juga perlu penghidupan ya, kayak manusia yang butuh eh, dapur yang ngebul gitu ya untuk dirinya dan mungkin juga kalau udah berkeluarga kan perlu juga untuk keluarganya gitu. Apalagi kalau ternyata kita apa menyepakati kalau kita bahas pendidikan tuh berarti ini ya ceritanya pendidikan formal gitu ya. Otomatis kan itu juga jelas kalau kita mau pakai kacamatanya ya apa stakeholder di pemerintah dalam hal ini kan juga gak gratis ya. Ada anggarannya gitu kan. Iya gak sih pendidikan kan termasuk pos anggaran yang terbesar gak sih? Kalau nggak salah ya. Eh, pendidikan, kesehatan dan FASUM ya, fasilitas umum tuh termasuk yang terbesar dan ternyata pendidikan ini punya porsi yang besar banget gitu dan ya kita akhirnya bisa lihat kalau ya udah pendidikan itu tidak tidak gratis loh gitu. Iya. Tapi paling yang apa bisa kita sepakati itu tuh kayak bisa ada pendidikan yang itu tuh terjangkau gitu dan terjangkau ya bisa didefinisikan secara luas juga kan ya kayak
ya terjangkau secara akses tempatnya, pengurusan administrasinya, pembiayaannya dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Jadi eh, kalau tadi apa misalnya ditanyain setuju atau enggak, aku akan jawab ya setuju banget lah gitu. Tidak ada pendidikan gratis. Gitu kalau dari aku dari ya ini Kayak konteks sekolah ya lagi. menurut aku pernyataan pendidikan gratis tuh apa ya? Mungkin sisi negatif, bukan sisi negatifnya, kayak sisi yang kurang baiknya tuh jadinya tuh kita mungkin ya di sisi pelaksana ngelihatnya kayak ini tuh udah gratis loh. Eh, Ah, Coba deh ikutin aja atau misalnya kayak eh, apa ya kasarnya tuh kayak ya udah ini udah gratis, mm, ambil aja gitu. Atau mungkin mm, di sisi penerimanya kayak bisa aja mm, yang respon yang kurang baik tuh kayak ya ini kan gratis. Ikut nggak ikut ya nggak akan nothing tulus lah, ini kan gratis. benar-benar. Tapi eh, menurut aku pernyataan kakak tadi tuh menarik. Kenapa kita nggak ngebuat, nggak ngelihat, nggak me, apa ya, nggak memilih kayak ngelihat bahwa pendidikan itu terjangkau. Mm, Jadi kayak bisa diakses oleh semua orang gitu loh. Kalau kita mau ngebuat ngebuat kayak ngelihat itu gratis, kayak menandai itu pendidikan gratis ya, mungkin sisi baiknya juga adalah kayak ini udah gratis, aku mau mengusahakan yang terbaik sebisaku mungkin, sebisa mampuku, sebisa mungkin. Soalnya ini udah gratis, jadi aku nggak mau kelewatan kesempatan gitu. mm, Tapi di sisi betul. lain juga bisa bisa aja itu di apa ya kayak diputer balikan oleh orang gitu. Jadi kembali lagi sih ke masing-masing orang ya. Balik ke penerimanya secara ke sekolah ya, ke sekolah, ke siswa atau ke pelaksana dalam hal ini pemerintah. Tuh, maksudnya idealnya kan kita eh, bener tadi bahwa pendidikan itu kan apa dana terbesar yang kita taruh itu kita invest di pendidikan dengan harapan bahwa ya mungkin gak akan kelihatan sekarang hasilnya, tapi pasti akan kelihatan ke depan. Jadi jangan sampai kayak istilahnya tuh kayak kita memaksa hasilnya langsung keluar sekarang, jadinya kita nggak menikmati proses yang ada. Padahal kan eh, pendidikan itu bertahap gitu. Jadi orang orang dari nggak tahu dulu terus jadi bisa, orang dari nggak tahu bisa jadi meraba-raba dulu baru bisa tahu. Jadi kayak proses nggak yang langsung bisa kita ketahui gitu. Ah, ini serius banget sih parah. Ya, tapi kalau tadi kan kita tadi kamu juga udah apa ngasih konteks ya kayak ini tuh kalau pendidikannya formal tadi ada apa 12 tahun wajib belajar ya wajib belajar 12 tahun. Ya. Yang sebelumnya mungkin kayak cuma 9 tahun ya dulu dulu gitu. Tapi kalau misalnya boleh diperluas lagi gitu, aku akan nambahin pendidikan baik formal maupun formal itu tidak ada yang gratis, ya gak? Gimana Kak? Boleh bilang lagi nggak? Jadi, pendidikan formal dan non formal itu tuh tidak ada yang gratis, Iya, ya kan ya? benar-benar. Jadi bukan formal aja, kayak non formal pun aku sebenarnya apa akan melihat tidak ada yang gratis juga, karena perlu tadi yang kamu sebutin apa ada pengorbanan yang itu tuh sebenarnya eh, apa saking mahalnya itu tuh priceless akhirnya karena ada orang yang akhirnya bertanggung jawab untuk membayar ya dalam tanda kutip untuk apa memberikan pendidikan ke yang membutuhkan. Benar-benar. Benar sih Kak. Jadi ya
Jadi apakah kamu mau jadi Menteri Pendidikan? So, itu deep sih Kak. Benar kita bisa melihat apa ya, kita bisa memaknai dari berbagai sisi pernyataan pendidikan gratis itu yang nggak segratis itu. Betul, betul, betul. Pendidikan gratis nggak segratis itu guys. Gak ada yang gratis ya. Makan siang aja gak gratis, coy. Tidak Upsi. ada makan siang gratis. Oke, ih, tahu gak kita udah berapa lama nih ngobrolnya? Berapa lama ini? Nggak ngerti. Jadi Ah, itulah nggak kerasa. sharing-sharing point of view kita hari ini teman-teman. Ah, Ada seru banget sih, parah. parah sampai kita lupa waktu. Tapi ini nggak sih jadi obrolan terpanjang kita sejauh ini ya? Sejauh ini sih iya kayak Sependek ini atau sejauh ini? sejauh ini yang paling Sedekat ini? Ya, ini yang paling panjang. Wah, seru, seru, seru. ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mendengarkan ini ada pendapat lain dari setiap Mm-mm. pernyataan yang kita udah sampaikan, boleh banget untuk disampaikan di kolom chat. Ya, isi ya guys, isi gak tuh. Boleh komen loh. Iya, Nggak atau apa-apa mungkin banget ada kita balas. ada ini kali Kak, ada apa atau mungkin ada pernyataan yang seru juga yang menurut Hmm. teman-teman seru dan mau dibahas dan mau ngajak teman-teman yang lain untuk berpikir tentang pernyataan itu, boleh disampaikan di kolom Nah, chat. boleh. Gas, gaskeun. Oke, Kak Paul, mungkin Oke. segitu dulu ya Kak ya buat Ya, kali ini. Pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. ya, sampai jumpa lagi. Sehat-sehat ya. See Terima kasih Kak Paul. you. Makasih Datu. Sehat, sehat, sehat. Sehat, sehat, sehat. Dadah. Dadah.